Kitab Wahyu selalu menyajikan tantangan tersendiri kepada para penafsir. Kitab ini dipenuhi dengan berbagai gambaran dan simbolisme yang kuat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Tergantung pada prakonsepsi seseorang terhadap isi kitab tersebut secara keseluruhan. Ada 4 pendekatan utama dalam menafsirkan kitab Wahyu. 1. Preteris, yaitu melihat semua atau sebagian besar dari kejadian dalam kitab Wahyu sebagai sesuatu yang sudah terjadi pada akhir abad pertama. 2. Historicis, yaitu melihat kitab Wahyu sebagai survei sejarah gereja dari zaman para rasul hingga saat ini. 3. Idealis atau idealis, yaitu melihat kitab Wahyu sebagai gambaran atas pergumulan antara kebaikan dan kejahatan. Dan 4. Futurist, yaitu melihat kitab Wahyu sebagai nubuatan dari kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dari keempat pendekatan ini, hanya pendekatan futurist yang menafsirkan kitab Wahyu dengan metode grammatical historical atau tata bahasa dan sejarah sebagaimana dilakukan terhadap bagian lainnya di Alkitab. Pendekatan ini juga lebih sesuai dengan klaim dari kitab Wahyu sendiri sebagai nubuatan. Lihat Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 22 ayat 7, ayat 10, ayat 18, dan ayat 19. Jadi jawaban dari pertanyaan, siapakah 144.000 orang yang dimaksud di kitab Wahyu, akan tergantung pada pendekatan apa yang saudara pegang dalam memahami kitab Wahyu. Kecuali pendekatan futurist, pendekatan lain penafsirkan angka 144.000 itu secara simbolis sebagai wakil dari gereja. Angka 144.000 dianggap sebagai simbol dari totalitas, misalnya angka sempurna dari gereja. Namun ketika melihat bagian tersebut secara apa adanya, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Wahyu 7 ayat 4. Tidak ada satu bagian pun di bagian ini yang mengharuskan kita menafsirkan 144.000 ini secara simbolis. Angka 144.000 ini merujuk pada orang-orang Yahudi, di mana masing-masing 12.000 orang diambil dari segenap suku keturunan Israel. Perjanjian Baru tidak pernah menyatakan kalau entitas bangsa Israel digantikan oleh gereja. Para orang Yahudi yang dimeteraikan ini berarti mendapatkan perlindungan khusus dari Allah terhadap semua penghakiman ilahi, termasuk dari si antikristus yang sedang menjalankan misinya di masa siksaan yang dahsyat. Lihat Wahyu 6 ayat 17, di mana orang-orang akan ingin tahu siapa yang dapat bertahan dari murka yang akan datang. Masa siksaan atau tribulasi itu adalah masa 7 tahun yang akan datang, di mana Allah akan melaksanakan penghakiman ilahi terhadap mereka yang menolaknya. Allah akan menggenapi rencana keselamatannya bagi bangsa Israel. Semua ini seturut dengan wahyu Allah kepada Nabi Daniel. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ke-144.000 orang Yahudi itu semacam buah pertama, Wahyu 14 ayat 4 dari bangsa Israel yang ditebus, yang sebelumnya memang telah dinubuatkan. Zakaria 12 ayat 10, Roma 11 ayat 25 sampai 27. Misi mereka adalah menginjili seisi dunia ini setelah peristiwa pengangkatan gereja, the rapture. Mereka akan memberitakan Injil selama berlangsungnya masa siksaan. Sebagai hasil pelayanan mereka, jutaan orang akan beriman percaya kepada Kristus. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba.
memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7 ayat 9. Banyaknya tafsiran mengenai 144.000 orang ini disebabkan oleh ajaran sesat dari saksi Yehuwa. Saksi Yehuwa menyatakan bahwa 144.000 orang itu adalah batas jumlah orang-orang yang akan memerintah bersama Kristus di surga dan menikmati kekekalan bersama dengan Kristus. 144.000 orang itu dianggap memiliki pengharapan surgawi. Sementara itu, mereka yang tidak termasuk dalam 144.000 orang ini hanya akan menikmati pengharapan duniawi, surga di atas bumi yang berada di bawah pemerintahan Kristus dan 144.000 orang itu. Saksi Yehuwa mengajarkan seolah-olah ada kasta dalam masyarakat, yaitu antara kelompok penguasa 144.000 dan mereka yang diperintah. Alkitab tidak pernah menyatakan soal adanya kelas ganda semacam ini. Walaupun memang benar menurut Wahyu 20 ayat 4 bahwa ada orang-orang yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Kristus. Orang-orang ini akan terdiri dari gereja, orang-orang yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang suci perjanjian lama, yaitu orang-orang percaya yang mati sebelum kedatangan Kristus untuk yang pertama kalinya, dan orang-orang suci zaman masa tribulasi, yaitu mereka yang beriman percaya kepada Kristus selama masa tribulasi. Namun Alkitab tidak membatasi jumlah dari kelompok ini. Apalagi masa kerajaan 1000 tahun ini akan jauh berbeda dengan masa kekekalan, masa di mana setelah berlangsungnya masa 1000 tahun ini. Di langit yang baru dan bumi yang baru, Allah akan berdiam bersama kita di Yerusalem baru. Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Wahyu 21 ayat 3. Warisan yang dijanjikan kepada kita di dalam Kristus dan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus akan menjadi milik kita. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kita akan menjadi pewaris bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Shalom. Ya, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah raya. Kita melanjutkan pelajaran kita mengenai akhir zaman. Kita berkali-kali katakan bahwa umat Tuhan harus belajar mengerti akan akhir zaman. Memang akhir zaman ini tidak enak untuk diberitakan. Isinya penderitaan, siksaan, aniaya besar. Tetapi kita perlu belajar mengetahui apa yang terjadi akhir zaman nanti, supaya kita tidak mudah disesatkan. Coba PowerPoint-nya. Hari ini kita belajar tetap masih dalam masa tribulasi yaitu masa 7 tahun aniaya Jadi pada masa pengangkatan, rapture bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya kudus, hidupnya berkenan pada Tuhan akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita tidak mengalami masa tribulasi. Karena kita cinta Tuhan, rajin ibadah, percaya Yesus, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan kita akan terangkat. Tapi bagaimana yang hidupnya jemaat Tuhan, yang suam-suam kuku, yang hidupnya tidak benar, yang masih hidup dalam dosa, mereka akan tertinggal di dunia. Dan akan mengalami 7 tahun masa kesusahan besar, yang disebut masa tribulasi. Jadi kita harus benar-benar bertobat dan kita harus diangkat Tuhan dan tidak mengalami masa tribulasi. Kita sudah belajar kemarin di masa tribulasi ada 7 meterai yang berisi semua malapetaka, siksaan, kelaparan, perang. Terus disambung lagi yang 7 sangkakala, murka Allah juga. Jangan dikira 7 meterai dibuka, terus diganti 7 sangkakala, yang 7 meterai habis, enggak. 7 meterai tetap jalan. Penyiksaan, kelaparan, perang, aniaya masih jalan. Dan ditambah lagi 7 sangkakala. Begitu mengerikan. Nanti ada lagi, ada 7 curahan murka Allah.
Tapi di antara 7 sangkakala, kecawan Allah ada yang namanya masa bangkitnya antikris atau 144.000 orangnya, tadi ada filmnya saudara ya. Jadi mereka memang dikhususkan oleh Tuhan ya. Antikris itu benar-benar ada saudara. Kita klik ya. Ini ada dua topik, tapi mungkin kalau nggak keburu yang topik 144.000 akan saya khotbahkan minggu depan saudara. Jadi kita belajar ya bagaimana antikris ya. Apa arti antikris ya? Antikris dalam teologi Kristen adalah antikristus adalah pemimpin yang dinubuatkan Alkitab yang akan menjadi musuh Kristus, yang akan menyesatkan banyak orang. Anti, berlawanan, melawan, menentang, memusuhi, itu anti, ya kan? Anti. Antikris, jadi antikristus. Dan ini memang banyak orang berkata, apa pentingnya Pak belajar tentang antikris? Aduh nggak usah lah Pak, belajar kok akhir zaman, nggak enak. Banyak orang berkata, Pak janganlah Pak khotbah antikris, khotbah yang enak Pak, berkat, mujizat, restorasi, pemulihan, sukacita. Kan enak Pak didengar. Tidak saudara, gereja ini akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman yang harus kita lalui kalau kita nggak terangkat saudara. Bahaya sekali ya. Jadi kita penting sekali. Kita harus bagaimana kita bisa melawan iblis kalau kita nggak tahu firman. Maka kita ajarkan akhir zaman ini supaya kita tahu bagaimana iblis menyesatkan kita. Kita tahu, loh Pak ngapain belajar tentang iblis? Kita bukan belajar, kita mengetahui mereka. Seperti gini saudara, Musa waktu mau ke Kanaan, ya kan? Dia kirim dulu 200 pengintai. Diintai dulu bagaimana Kanaan, orangnya kayak apa, ya kan? Raksasa gede-gede, negerinya kayak apa, diintai dulu. Terus sekarang Yosua waktu mau masuk ke Kanaan melalui kota Yeriko, dia mengirim 2 pengintai. Kalau kita kirim sana untuk mengetahui apa sih Kanaan, bagaimana sih orang Yeriko. Jadi kita harus mengetahui siasat musuh kita. Kalau kita berperang, kita nggak mempelajari musuh kita akan kalah. Maka Yosua pintar, dia cerdik cerdas, dia punya hikmat dari Tuhan. Maka dia bisa menyerang dan menang. Ya. Jadi iblis adalah sangat licik dalam menyesatkan anak Tuhan. Iblis tahu firman Tuhan, nah kita kalah saudara. Contohnya gini, seperti Hawa. Hawa kan ditatangani oleh iblis melalui ular kan. Dikatakan kalau engkau makan buah ini akan menjadi seperti Allah. Betul nggak saudara? Apakah iblis bohong? Enggak. Iblis nggak bohong, benar. Jadi iblis pintar memakai ayat, memakai firman, ngomong kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Iblis nggak bohong, benar. Maka pada Kejadian 3:22 berfirmanlah Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis tahu. Ya, dan nggak bohong. Kamu akan menjadi Allah. Padahal Tuhan bilang, jangan dimakan. Tetap makan aja. Terus kedua, ya, ketika iblis mencobai Yesus, ya, di hubungan bait Allah, ya, kamu jatuhkan dirimu. Maka akan ada malaikat menentang kamu. Kakimu terhadap batu. Betul nggak? Betul. Iblis mengutip Mazmur 91. Betul. Iblis memakai firman Tuhan. Jadi iblis menggunakan firman Tuhan untuk menyerang anak-anak Tuhan. Dan kita anak-anak Tuhan cilakanya nggak baca Alkitab. Bagaimana kita bisa musuh iblis? Kita baca. Ya kan? Iblis di Mazmur 91:22. Itu katakan bahwa engkau tidak akan terhadap batu. Saudara, zaman-zaman sekarang banyak disesatkan kita. Tapi kita tidak pernah mau tahu. Kita nggak pernah belajar Alkitab. Ya. Antikris itu disebut ada 5 kali oleh Rasul Yohanes. Ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Seorang antikris akan datang. Tetap sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus dia memakai ya, anak buahnya, divisi-divisinya, semuanya antikristus. Jadi banyak. Zaman sekarang banyak antikristus. Siapakah antikristus itu saudara? Siapa dia? Ya kan? Nah inilah yang banyak orang
berpikiran, oh Pak, si A, si B. Bahkan waktu itu banyak Presiden Amerika Serikat dikatakan antikris. Contohnya ini, Franklin D. Roosevelt yang ke-32. Dia dikatakan antikris. Dia yang memberikan ide, mendesain uang $1 US. Dia adalah Franklin D. Roosevelt. Ya. Kedua, Ronald Reagan, Pak. Lihat aja, Ronald Reagan, apa nama aslinya? Ronald Wilson Reagan. Ini 6 huruf, 666. Coba bayangkan aja, mereka bisa menebak-nebak. Mereka, oh Pak, ini Ronald Reagan itu 666. Simbol antikristus. Waduh. Ada lagi Bill Clinton. Ada lagi Barack Obama. Ini yang sering dikatakan ini antikristus, antikristus. Sekarang malah ada Donald Trump. Dia orang yang kaya, pengusaha hebat, punya kasino, dan dia orang hebat di Amerika. Dikatakan dia akan menjadi antikris zaman nanti. Jadi benar-benar antikristus itu orang banyak menebak-nebak siapa. Bahkan tadi Franklin Roosevelt membuat uang $1 ini, kan? Ini di sini ada banyak simbol-simbol tentang antikris, Illuminati dan Freemason, ya kan? Ini saudara, semua nih, ya. Ini ada simbol matanya, kan? Nah, ada simbol matanya, terus ada ini semua itu simbol antikris kayak ini ya, huruf ini. Dia ada simbolnya 666. Dan banyak lagi. Semua simbolnya simbol antikris, simbol Illuminati dan Freemason. Kalau kita perbesar, lihat nih. Ini artinya 666 semua. Dan ini simbolnya semua antikris. Jadi kita nggak tahu selama ini uang Amerika berabad-abad itu didesain idenya dari Presiden Roosevelt tadi. Itu semua ada maksudnya, ada simbol-simbol antikris yang akan menguasai dunia. Apa itu Illuminati? Adalah suatu organisasi yang selalu sangat rahasia dan dia akan menjadi pemimpin dunia. Dan dunia akan ditentukan oleh Illuminati itu. Semua akan diatur dia, uangnya mungkin satu mata uang, satu pemerintahan. Dan itu akan terjadi nanti saudara. Jadi kita harus berhati-hati. Bahkan tidak hanya Presiden Amerika, artis-artis juga masuk anggota Illuminati. Anggota antikris. Contohnya ini saudara. Lady Gaga, siapa yang nggak tahu Lady Gaga? Tangannya ini salib kebalik. Kalau di tangan dilepas, salibnya kebalik. Ini juga salib kebalik. Mata satu adalah simbol Illuminati. Dan dia taruh salib terbalik di kemaluannya. Salib terbalik. Bayangkan, dia show. Jutaan orang menonton. Tapi ini simbolnya antikris semua. Salib terbalik, bawahnya salib terbalik. Maka begini segala. Aduh saudara, zaman sekarang dia bisa menjual jiwanya, rohnya, spot tenar. Banyak sekali. Dia menjual jiwanya. Dia nyanyi lagu-lagunya semua bernuansa. Banyak sekali bernuansa iblis, setan. Pemujaan oleh roh-roh. Liriknya, musiknya, semua pemujaan dewa, roh. Itu sangat mengerikan. Dan iblis bisa masuk dari musik. Ya kan? Katy Perry. Dia juga mengaku sendiri bahwa dia adalah pengikut Illuminati. Pemuja setan. Waduh, ngeri banget saudara. Dia berkata, jika ada orang yang menyembah setan, maka akan merasakan kenikmatannya. Sungguh kekuatan luar biasa, kata Katy Perry. Dan dia berkata lagi, menyembah setan akan membuat hidupmu lebih mudah, lebih baik dilakukan sejak dini. Gila ini. Dia ngomong, ikut iblis, ikut dukun, ikut peramal, ikut apapun. Itu enak, nikmat, semuanya mudah. Kenapa nggak dari dulu kita lakukan? Padahal Katy Perry ini adalah bapaknya pendeta. Dia penyanyi gereja, suaranya enak. Tetapi dia mau menjual jiwanya untuk ketenaran saudara. Apa artinya kita mendapatkan dunia, tapi jiwa kita binasa. Amin saudara. Saudara kaya raya, punya mobil 50, rumah 50, semuanya 50. Tetapi mati, satu pun nggak kebawa. Tapi matinya di neraka, mau nggak? Lebih baik punya mobil satu, kan? Apa enggak naik motor satu, rumahnya mungkin di gang kecil, banjir dia kena banjir sedikit, makannya sepiring berdua, tetapi masuk surga daripada orang kaya masuk neraka. Tapi lebih baik lagi ya kaya masuk surga, itu lebih baik lagi saudara. Ya kan? Jadi saudara,
Mengerikan. Ini lagi saudara. Jay-Z dan Beyonce, suami istri. Loh gambarnya sama. Di sini lain gambarnya. Waduh, udah terganti ya. Ini Beyonce sama suaminya juga mati. Simbolnya selalu gini. Kalau pentas selalu gini. Kayak promosi. Sebenarnya ada nyaki cowok. Ini orang kulit hitam suaminya. Lah begini saudara. Jadi bahaya sekali. Ada lagi. Loh. Diki kok bisa berubah semua nih John Lennon nih. Padahal ini gambarnya ngaco. Padahal sudah ada John Lennon. Enggak apa-apa ya. Jadi John Lennon itu juga mengerikan. Saya lebih terkenal daripada Yesus. Kalau saya konser hari Minggu, gereja semua akan sepi. Waduh. Itu menghina orang-orang Kristen dan dia akhirnya tertembak juga oleh penggemarnya saudara. Jadi siapa antikristus menurut Alkitab? Nah ini yang penting saudara. Kita nggak usah dengar si A antikris, si B antikris, biar aja antikris. Tapi yang penting siapakah antikristus itu? Dan antikristus sudah ada dari dulu saudara. Makanya kita kenali. Kenali benar kita berkenalan bukan ya? Bukan. Kita tahu taktiknya gimana, asalnya gimana, dan cara kerjanya gimana. Supaya kita tahu saudara ya. 1 Yohanes 2:2. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Yang menyangkal, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah antikristus. Dia adalah pendusta. Ayat berikutnya, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Iblis adalah pembunuh manusia. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dia di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya. Jadi iblis tidak pernah ada kebenaran. Ya. Tidak pernah ada kebenaran. Ya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi antikris adalah pendusta, ya, penyesat, ya. Dia pembunuh. Ngeri saudara. Di sini katakan dusta, dusta, dusta. Yesus katakan 3 kali ada dosa di sini. Itu menggambarkan iblis. Maka kalau kita berdusta, kita adalah iblis. Bukan ya, roh iblis ada ya. Ini kayaknya gambarnya pada salah semua nih. Ada satu lagi. Kayaknya PowerPoint-nya Diki keliru kali. Ya, Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi antikristus akan muncul. Akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi kita benar-benar waspada saudara, bacalah Alkitab tiap hari, ya kan? Jangan disesatkan. Saat ini banyak umat Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, banyak gembala. Mereka kadang-kadang menyesatkan orang. Sekali selamat, tetap selamat. Waduh, kalau kamu terima Yesus, kamu akan selamat, selama-lamanya selamat. Mau dosa kamu apapun diampuni. Dosa yang lalu diampuni, dosa sekarang diampuni, dosa yang akan kau lakukan kelak juga diampuni. Ini adalah penyesatan. Memang di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kalau kita terus berbuat dosa, artinya kita tidak di dalam Kristus. Jadi penghukuman tetap ada. Kalau di dalam Kristus, kita diperbaharui punya heart of Christ, hati Kristus. Dan kita tidak berbuat dosa. Kalau kita berdosa, berarti kita belum di dalam Kristus dan itu masih ada penghukuman. Saudara, banyak sekarang kita dengar khotbah-khotbah, motivasi, khotbah apa, semua baik. Tapi kita harus tahu kebenaran saudara. Nanti akhirnya kita senang khotbah-khotbah yang enak didengar, enak, lucu, enak didengar. Tapi kita lupa bahwa kita diselamatkan bukan karena iman atau dengar khotbah, tapi karena perbuatan kita. Kalau kita benar-benar dengar firman Tuhan yang benar, maka kita akan hidup di dalam Tuhan. Jadi saudara, hari kita belajar tentang antikristus yang timbul di masa tribulasi ya. Ya, ini iblis menyesatkan, menyamar. Waktu Matius buka pertama kali, muncul kuda putih ya, kita sudah bahas kan. Kuda putih itu menyontek Yesus, ya kan? Menyontek Yesus, apakah sama? Kuda putih dengan memakai satu mahkota datang untuk menyesatkan semua orang di dunia ini, ya kan? Jadi mereka seperti malaikat terang. Apa bedanya sama Yesus?
Yesus juga pakai kuda putihnya, tapi beda. Dia pakai pedang, dia pakai busur panah. Dan dia banyak mahkota dipegang. Dan banyak pengikutnya, mahkota di surga. Jadi sangat beda, saudara. Kuda putih yang ini adalah kuda putih yang penunggangnya adalah memegang sebuah panah, ya pakai sebuah mahkota dan maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kalau Yesus lain lagi. Yesus dia ada labelnya namanya yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api. Jadi beda, saudara. Iblis selalu menjiplak, menyontek Yesus. Supaya kita nggak tahu. Kadang-kadang kita lihat, ini orang hebat loh, rohani banget loh. Kalau ketemu shalom. Puji Tuhan, engkau diberkati. Oh haleluya. Banyak demikian. Firman keluar. Kita nggak tahu, ini pendeta hebat banget nih. Ini pendeta luar biasa nih. Wah, dekat dengan Tuhan nih. Akhirnya kita dekat sama mereka, kita nggak uji, nggak selidiki, nggak kita cek kebenaran hidupnya di dalam keluarga, pekerjaan. Loh banyak, saudara. Banyak loh. Pendeta tuh ngejak uang banyak loh. Banyak. Saya hampir 2 kali ketemu pendeta mau ngejak kita. Untung kita punya hikmat. Nah, jadi nggak bisa. Ada. Benar. Banyak pendeta itu mau nipu uang orang dengan memakai jubah rohani, kuda putih. Wih, luar biasa nih. Saudara, kita harus punya hikmat. Dengan cara apa? Kita sering intim dengan Tuhan, berdoa. Maka kita akan tahu masa tribulasi itu akan banyak kesusahan-kesusahan. Hari ini kita belajar tentang masa tribulasi ya. Ini dari Wahyu 13. Saudara, dalam kitab Wahyu ini memang banyak sekali simbol-simbol, ya, banyak sekali binatang-binatang, angka-angka yang kita nggak mudah mengerti. Tetapi kita harus belajar, saudara ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tulis nama Hujat. Ya. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan padanya kekuatan, taktanya, dan kuasanya yang besar. Ini adalah penglihatan Rasul Yohanes di Patmos. Jadi ini banyak sekali simbol-simbol, angka-angka, binatang-binatang, tapi kita harus belajar, saudara. Karena ini memang Yohanes pintar sekali, dia punya hikmat. Kalau dia menerangkan jelas sekali, oh si Nero ini antikris, wajah dibunuh. Karena waktu itu adalah abad pertama, itu terjadi penyiksaan yang berat. Penyiksaan yang berat bagi umat Kristen. Wah, disuruh nyembah Nero, kalau nggak dibunuh, disiksa, ditaruh di arena Kolosium, terus dikasih singa yang lapar, dimakan hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Wah, ngeri, saudara. Maka Yohanes memberikan pesan-pesan Tuhan ini dengan simbol-simbol, ya, diberikan oleh Tuhan penglihatan-penglihatan, suruh kita dengan hikmat untuk belajar sendiri. Apakah binatang itu nyata, benar binatang? Tidak, saudara, itu simbol dari lambang Antikristus. Maka kita belajar hari ini ya. Kita lihat, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Apa arti laut, saudara? Apakah laut benar? Ada yang bilang benar, ada laut di Timur Tengah. Tapi ada yang bilang itu simbol. Kita cek ya. Jadi kita menafsir, belajar kata-kata yang sulit dari ayat yang lainnya. Ya. Dari ayat ke ayat, saudara. Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi jelas bahwa air laut itu digambarkan adalah rakyat banyak, bangsa atau daerah di mana padat penduduk yang seperti gelombang, itu daerahnya situasinya nggak enak, berantakan, kacau balau, banyak malapetaka. Itu digambarkan laut, saudara. Yang kedua, apa simbol ke-10 tanduk? Wahyu 17 ayat 12 menerangkan, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum memulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Daniel 7 ayat 24, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan.
Jadi sebut tanduk itu adalah 10 raja. Jelas sekali saudara. Jadi kita harus tahu apa arti tanduk, apa arti laut, dan apa arti kepala. 7 kepala itu apa artinya? Lihat ya. Oh ini lain, ada nama lain dari apa? Antikris di Alkitab ya. Naga besar, ya. Si ular tua, penyesat seluruh dunia. Ini di Wahyu 9:11. Kata Pak, iblis antikris adalah naga besar, si ular tua, penyesat seluruh dunia. 1 Yohanes 9 ayat 19. Si jahat, ya. Pembunuh manusia, si pendusta, ilah zaman sekarang, ya kan? Penguasa dunia ini, penguasa acara angkasa dan si penggoda. Saudara, iblis itu punya banyak julukan, banyak cara, saudara. Tadi saya katakan musik pun bisa pakai untuk menyesatkan kita, saudara. Tadi ada banyak artis ya, musik ya, itu bisa membuat kita tuh bisa terhisap dan kita percaya menyembah setan loh. Saya pernah ke suatu pub ya, waduh pubnya keren sekali, lampu-lampunya tuh keren banget, waduh kita mah nggak ada apa-apanya nih, nggak ada seperlimanya, hebat banget, musiknya cedung, waduh lampunya cret, itu lampunya tuh mungkin bisa puluhan miliar tuh, musiknya waduh ngontrolnya pakai iPad belakang tuh, lampunya cret. Keren banget. Hebat banget. Jadi itu pubnya rame sekali, rame banget. Saudara, orang di dalam bisa terhisap loh, bisa terpengaruh. Ding. Wah, bisa gini. Pokoknya gaya narinya banyak. Joget-joget begini. Wah, keren saudara. Itu pub luar biasa sekali. Orang di situ semuanya pada gerak, joget pada semua. Wah, tuh kayaknya tuh udah lupa. Besok bayar utang dia lupa kali. Uangnya buat beli minuman. Waduh, pokoknya itu benar-benar luar biasa. Iblis bisa masuk main musik. Musiknya musik metal. Kata-katanya mungkin juga menghujat Tuhan, kita nggak tahu. Itu benar-benar. Karena Bapak Iblis adalah Lucifer. Ketua PW di surga. Presiden di surga kan. Maka dia menggunakan musik untuk menjangkau anak-anak muda. Waduh, ngeri saudara. Di tempat itu, pokoknya orang saya begini-begini. Gila, gini. Wah, pokoknya nggak pernah berhenti bergerak. Kecuali uangnya habis. Nggak bisa beli minum lagi. Mungkin begitu. Bayangkan, mereka apakah nggak ada anak Tuhan? Ada pasti. Banyak anak-anak Tuhan. Mereka begitu semangat di tempat itu. Coba dia ke gereja. Aduh, angkat tangan. Ayo kita tepuk tangan. Gitu. Tepuk tangan. Ayo kita bergoyang. Gitu doang. Tapi kalau udah ke pub itu, gila. Wah. Luar biasa sekali. Itulah penyesatan zaman sekarang. Ilah zaman sekarang. Maka hati-hati. Kalau kita ke sana, kita janganlah ke sana. Aduh jangan. Lebih baik kita joget ke Tuhan. Ya. Ku kan menari. Seperti Daud menari. Wah, pokoknya biayanya jadi semangat. Wah gini. Wah, lihat biayanya aku ikut semangat juga saudara. Coba. Orang-orang yang di pub begitu, di gereja, bukannya nari, joget, tidur malahan saudara. Tidur, itu udah terkena pengaruh antikris zaman sekarang. Maka anak-anak muda, ya, juga anak saya anjurkan tidak ke sana, larang ke sana, bahaya. Sepertinya Allah itu kan teman-teman, kita teman-teman, Allah kita sama teman-teman ngobrol doang, tapi kita menempatkan diri kita di daerah itu. Juga tidak boleh saudara. Jadi kita harus belajar saudara ya. Antikris menurut Alkitab ya. Ini ada Kaisar Nero. Waduh. Ini penguasa, si jahat, pendusta, pembunuh. Tadi kita ulang lagi. Ya tadi kan ada si jahat, pembunuh, ya kan penguasa, ya kan penggoda. Ini iblis penggoda. Buktinya si siapa namanya Hawa digoda. Daud digoda juga kan. Semua digoda, maka disebut penggoda. Kalau kita penggoda, kita adalah antikris. Bukan antikris, roh antikris ada di kita. Ya, kalau bilang antikris nanti saya pulang dikebukin nanti. Ya, nanti antikristus kita adalah apa? Ini contohnya saudara, Kaisar Nero. Dia hobinya membunuh orang, haus darah, membunuh. Aduh, sebelumnya raja sebelumnya, ibunya dibunuh, adiknya dibunuh, 3 istrinya dibunuh. Dan orang Kristen dibunuh dengan kejam. Dia hobinya membunuh, selalu ingin membunuh. Kalau nggak disembah, dibunuh saudara. Jadi inilah tipe-tipe antikris zaman yang dulu abad pertama. Ya. Kedua, Raja Herodes, penguasa, si jahat, pendusta, pembunuh. Dia antikris.
Kristus lahir, dia nggak mau. Wah, ini bahaya nih. Saingan nih. Jadi raja gimana kita? Maka dia bunuh seluruh bayi yang umurnya bawah 2 tahun. Ini kejam juga, dia pembunuh, penguasa. Ya. Ketiga, imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi. Ini nabi palsu, penghasut, penyesat, jahat, dan pendusta. Ini imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi adalah menggambarkan orang rohani zaman sekarang. Pendeta, ya kan? Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, penginjil, pengajar, ya, dosen teologi. Ini semua nih ada di sini. Jadi nanti akan ada lagi, lebih parah lagi, saudara. Jadi iblis pun bisa menyusup di kerohanian, di pendeta, di gereja pun juga banyak antikristus. Jangan enak-enak, saudara. Maka kita harus tahu siapa antikristus, teman kita antikristus enggak. Kita tahu dari kelakuannya, perbuatannya. Kita tahu semua dari buahnya, kita tahu orangnya. Kalau orangnya benar-benar dia rohani, dan dia dicek dalamnya, maksud dalamnya itu rumah tangganya, keluarganya, kerjaannya gimana. Wah, ini memang orangnya baik, jujur, ini benar-benar baik. Tapi kalau di gereja kayak malaikat, di luar kayak penjahat. Itu benar. Kerja pun ya, kita anak Tuhan bisa korupsi loh, saudara. Bisa korupsi, malah kita memakan perusahaan di mana kita kerja. Itu namanya roh antikristus. Karena kita cinta uang, cinta harta, melakukan segalanya yang tidak berkenan, menjatuhkan temannya, ngikut temannya, tendang temannya, bahwa dia naik pangkat, saudara. Jadi inilah antikristus zaman sekarang. Nabi palsu lah, pendeta palsu lah. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Yang keempat, Pontius Pilatus, wali negeri. Ini penguasa. Kalau zaman sekarang mungkin presiden, ya kan? Si jahat dan pembunuh. Yesus. Saudara, inilah sudah ada di Alkitab. Inilah antikristus yang sebenarnya nanti. Dan dia punya banyak anak buah. Di gereja-gereja, di kantor-kantor, di perusahaan. Semua akan ada antikristus. Mengerikan, saudara. Nanti yang terangkat ke surga tidaklah banyak. Tidaklah banyak. Mungkin belum tentu 10% kali. 10 orang kusta disembuhkan, 1 yang bertobat. 1 yang balik kepada Yesus. Yang lain enggak. Ya kan? Jadi hati-hati. Kita harus benar-benar tahu siapa antikris ya. Ini. Binatang yang tulis ya, macam tutulnya sudah ya. Nah ini. Nah, ini mengacu kepada Daniel. Ya, tadi adalah binatang mengacu kepada Daniel. Siapakah binatang itu? Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, ya dalam laut kan. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Tadi katakan binatang muncul seperti singa, kakinya seperti beruang. Dan nampak ada seekor binatang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain, rupanya seperti macan tutul. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Dan Daniel 7 ayat 17 menerangkan, binatang besar yang 4 ekor itu adalah 4 raja yang akan muncul dari bumi. Jadi kita tahu, binatang singa, beruang, macan tutul, semua itu adalah 4 raja besar. Ya kan? Itu akan muncul. Nanti di dunia ini, saudara, akan muncul penguasa-penguasa yang benar-benar dia akan menjadi kuat seperti Illuminati dan memimpin dunia ini, saudara. Kalau kita nggak pakai uangnya dia, kita nggak bisa belanja. Nanti kita bahas lagi nanti. Maka tampaklah kepada salah satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi saudara, ini benar-benar itu ada binatang, ya, dia satu kepalanya luka dan dia bisa sembuh. Dia bisa mujizat. Itu menjiplak Tuhan, dia mati bisa bangkit lagi. Jadi ini benar-benar penyesatan. Nanti orang pikir, wih hebat banget nih. Nanti ini bisa disembah. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Saudara, ini benar-benar
Ya, jadi binatang itu adalah menggambarkan 4 raja yang berkuasa nanti. Binatang ini dasar sekali. Udah satu kepala luka, hampir mati, dia sembuh. Akhirnya dia disembah. Semua orang suruh menyembah binatang itu. Dan nanti akan datang waktunya raja-raja di dunia ini atau presiden atau mungkin dari Vatikan, dari mana saudara, dia akan disembah. Dan itu adalah antikris. Kita benar-benar hari ini belajar saudara. Memang tidak enak, kita kadang-kadang kan nggak ngerti ya. Aduh Pak, Bapak ngomong apa aku juga nggak ngerti. Ya kan? Suatu saat saudara butuh pelajaran ini saudara. Dulu saya 5 tahun jadi pendeta buka gereja, nggak pernah loh satu khotbah wahyu. Saya hindarin saudara. Saya hindarin, apaan ini? Binatang kepala 7, binatang 10. Saya bingung saudara. Saya bingung apalagi saudara kan. Tapi ini kebenaran yang harus saya sampaikan pada saudara. Supaya saudara tidak disesatkan. Hari-hari ini banyak penyesat-penyesat yang akan datang saudara. Mengerikan. Ya, jadi kita harus belajar. Ya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Jadi ini adanya di 3,5 tahun masa tugas terakhir. Ya, dia menyesat banyak orang, sombong, menghujat Tuhan. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Allah dihujat loh saudara. Menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang di dalam surga. Dia menghujat. Makanya kalau orang Kristen menghujat Tuhan, aduh itu benar-benar antikristus saudara. Menghujat. Kata menghujat adalah kita benar-benar gak percaya Tuhan. Kayak pernah sekali Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya kan? Dosamu diampuni, ingat gak? Orang Farisi bilang, kamu menghujat Tuhan, menghujat Allah yang maha tinggi. Dosamu diampuni, ya. Orang Farisi, orang-orang Israel sana, orang-orang Yahudi mengatakan, kamu menghujat Allah. Loh kenapa? Karena kamu menyamakan dengan Allah, mengampuni dosa orang. Loh saudara, banyak orang bisa mengampuni dosa, dia dikatakan hujat. Kita lihat ya sejarah waktu itu, aku ingat sejarah waktu saya belajar di teologi, ada namanya surat indulgensi, ya, Vatikan. Itu tahun berapa, saya lupa, 16 berapa tuh. Ya. Dia bisa memberikan surat pengampunan dosa. Apakah dia nggak menghujat Tuhan? Yang mengampuni dosa adalah Tuhan, bukan orang lain. Tapi di Vatikan waktu itu bisa memberikan surat indulgensi, bahkan membeli lagi. Kamu nih kasih surat indulgensi, dosamu diampuni. Loh. Jadi banyak orang mengatakan ini menghujat Tuhan. Padahal banyak orang menghujat Tuhan. Nanti akan banyak datang penghujat saudara. Yang bisa mengampuni dosa adalah Tuhan Yesus. Kalau kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya dibaptis dan melakukan firman Tuhan, ya, kita pasti selamat. Lalu yang membuka mulutnya, yang menghujat Allah. Allah dihujat terus. Nah, zaman sekarang kita enggak. Hujat Allahnya gini saudara. Kita enggak hujat langsung, Allah gini-gini enggak kan. Kita menghujat Allah dengan cara apa? Kita selalu bersungut-sungut. Hidup kita tuh kayaknya enggak ada Allah di kita. Kita ada masalah, pekerjaan, ya kan. Keuangan, sakit penyakit. Kita menghujat Tuhan. Ada loh saudara. Ada, banyak. Datang ke saya, ya kan. Hari biasa datang ke saya. Dia menyalahkan Tuhan terus. Ya kan, Pak, anggota keluarga saya sakit, ya kan, dan meninggal. Dan dia menyalahkan Tuhan. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak terima, akhirnya salahkan Tuhan, nggak mau beribadah. Itu namanya sudah menghujat Tuhan. Kalau ada masalah keuangan, kita nggak datang ke Tuhan, Tuhan percuma. Apa gunanya jadi orang Kristen? Katanya Tuhan memberkati. Tuhan yang hidup yang berkelimpahan. Mana? Usahaku kacau. Usahaku bangkrut. Dan dia akan nyalakan Tuhan. Pergilah ke paranormal, ke dukun. Itu udah menghujat Tuhan, saudara. Zaman sekarang banyak penghujat-penghujat. Lu kalau soal bangkrut, kita sering berkali-kali bangkrut. Kurang uang, sering kita kurang uang. Kita hanya doa saja. Banyak kali kita kurang uang, nggak bisa bayar ini, tagihan itu. Bahkan kita udah bangkrut 2 kali, kena musibah. Ya. Apalagi Bu Ida kebakaran gitu. Sering
Itu banyak godaan-godaan. Udahlah, nggak usah ibadah. Kamu buka gereja, sekolah teologi. Mana kamu bangkrut? Istri kebakaran, utangnya banyak. Debt collector silih berganti. Oh benar saudara. Debt collector itu puluhan. Kesini. Oh saya pegang apanya. Waduh saya diancam-ancam. Mengerikan saudara. Tetapi saudara, ketika kita berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan, aku percaya Allahku itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Doa saudara, doa terus. Emang masalah belum selesai? Emang habis doa selesai? Enggak, tapi ada kekuatan. Doa. Dan anak saya, Pak ini ada masalah, ada ini, ada masalah itu, pekerjaan. Tenang saja, doa. Tiap hari saya bawa dalam doa setiap masalah kita. Usaha, pekerjaan, keluarga, gereja, jemaat. Saya doakan. Kita nggak boleh mengomel. Kalau kita mengomel jangan puja Tuhan. Kayak kita bangsa Israel di padang gurun. Jangan saudara. Hidup kita selama ini kita nggak sadar. Kita telah menghujat Tuhan. Kalau kita bersyukur Tuhan aku tahu. Aku sungguh-sungguh dalam engkau. Tetapi ada masalah. Pasti engkau punya rencana yang indah. Tidak doa. Doa puasa. Akhirnya benar. Dikasih Tuhan berkat. Satu persatu Tuhan beri. Pertolongan. Nanti emang nggak ada masalah lagi. Ada masalah lagi. Masa satu selesai. Nanti ada masalah lagi. Masalah terus. Selama hidup. Tapi Tuhan ingin tahu bagaimana kamu menghandle masalah kamu. Apakah kamu percaya atau menghujat aku? Oh Tuhan aku percaya. Dulu kau tolong, sekarang kau tolong, kelak pun kau tolong. Itulah kalau kita sering mengeluh, ya, bersungut-sungut, nyalakan Tuhan, ya, mengukur Tuhan dengan berkat, itu kita menghujat Tuhan. Kita mengukur kasih Tuhan Yesus bukan berdasarkan situasi dan kondisi berkat yang kita terima. Tetapi kita mengukur kasih Yesus berdasarkan salib. Nyawanya pun diberikan untuk kita selamat. Apalagi yang kita butuhkan pasti diberikan Tuhan. Tapi kita nggak mau cari Tuhan, carinya yang lain, saudara. Jadi Tuhan berkata, kalau engkau di dalam aku, firmanku di dalammu, minta apa saja yang kau kehendaki, engkau akan menerimanya. Tetapi masalahnya apakah kita dan Tuhan? Ya, mari saudara, saja kita baca Alkitab, berdoa, intimasi dengan Tuhan, maka kalau ada masalah kita tidak mencoba Tuhan. Salahnya kita malah berdosa, saudara. Masalah pasti ada, semua kita sini masalah pasti ada dan berlainan. Tapi caranya kita mengatasi masalah kita berbeda. Maka kita tidak boleh jadi penghujat Tuhan. Nanti kelak akan orang bilang gini, udahlah, gak usah ke Tuhan. Ya penyesatkan gitu. Udah yuk ke paranormal yuk, ke suhu yuk, ke dukun yuk. Kita minta pesugihan. Aduh saudara, jangan. Kita mungkin bisa dikasih tiket mungkin. Tapi kita mati, kita masuk neraka. Jangan saudara. Bertobatlah saudara. Karena setan itu pintar sekali. Menggunakan uang, menggunakan kekuasaan, apapun digunakan. Musik untuk menyesatkan kita saudara. Ya, hati-hati ya saudara. Kita belajar hari ini ya. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Ya, berperang melawan orang-orang kudus. Ya, bukan orang kudus yang di kota Kudus, bukan. Ya, itu saya orang Semarang. Dia diperkenankan dengan untuk berperang melawan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Orang kudus bisa dikalahkan oleh antikris. Ya, ngerikan. Dan kepada dia diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nanti antikris akan memerintah. Orang kudus dibantai, ya kan, disiksa. Nanti orang yang kudus itu yang sudah masuk tribulasi dan dia bertobat, ya kan. Tapi dia andung risiko, dibantai, disiksa. Kalau nggak mau, kamu akan dibunuh. Kalau kamu nyangkal Yesus, kamu selamat. Jadi nanti di masa susah itu kita orang yang bertobat kan udah terlambat tuh. Tapi masih ada waktu. Aku bertobat Tuhan. Memang bertobat, tapi dia disiksa dengan dahsyat, menyakitkan, mengerikan. Kalau kita kuat, kita mati masuk surga. Tapi kita akan disiksa habis-habisan, saudara. Kita bahas kemarin, sudah dibahas.
Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Itu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi kita akan disiksa kalau nggak mau menyembah antikris. Lebih baik sekarang ini kita masih hidup di masa anugerah Tuhan, kasih karunia, kita bertobat, tinggalkan dosa, ya ibadah benar, hidup dengan benar, kita mati masuk surga. Kalau ada rapture kita pasti terangkat. Daripada kita nggak bertobat hari ini, besok masuk masa tribulasi, kita tidak mungkin bisa selamat. Karena siksaannya mengerikan, sangat mengerikan. Nah, saudara mau mati pun nggak bisa, disiksa terus. Ya. Barang siapa bertelinga adalah ia mendengar. Inilah, dapat bilang ini, kalau kamu bertelinga mendengarlah yang baik. Dengarkanlah kata-kata kitab Wahyu ini. Biar kamu tahu, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Di masa tribulasi, kita tidak bisa melawan. Karena sangat ganas, mengerikan. Kalau kita mau selamat di masa tribulasi bisa. Kita pasrah aja, sabar. Dibunuh ya sudah, dimatiin ya sudah, dipenjara ya sudah. Saudara, ya. Jadi nanti kita akan disiksa habis-habisan dan kita menjadi orang yang sabar, mau mengalah dan mau bertahan sampai kita mati. Tetapi sangat jarang sekali. Kita sudah bahas kemarin dari malapetaka 7 bercerai, 7 setengah kalah. Aduh, mengerikan banget. Sangat mengerikan. Bencana alam, perang, penyiksaan, kelaparan. Ya kan? Kalau kita mau belanja pun harus pakai meterai 666. Kalau kita dibunuh. Jadi kita lebih baik sekarang harus buru-buru bertobat. Ya. Wah, waktunya mau habis. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka kepalanya telah sembuh. Jadi ada dua binatang. Satu tadi yang timbul dari laut, yang timbul dari dalam bumi. Dan ini menggambarkan kerohanian. Ya. Ini nabi palsu. Banyak komentator, banyak komentaris, banyak teolog-teolog menafsirkan bahwa ini adalah penyesatan atau nabi palsu. Kita lihat gambarnya, domba itu binatang lugu, lemah, lembut kan. Ini anak domba lagi, berarti kayaknya lemah, tidak berdaya, ya kan. Ada tanduknya anak domba, tetapi dia berbicara seperti seekor naga. Jadi dia tuh sebenarnya naga, tapi dia memakai binatang domba. Ini adalah nabi palsu. Zaman sekarang itu mungkin kayak dulu Farisi, ahli Taurat, imam kepala. Zaman sekarang mungkin pendeta, gembala, atau mungkin kalau di Katolik itu namanya apa, uskup, ya kan? Pokoknya semua yang kerohanian. Ini menggambarkan kerohanian. Ya, seperti domba, anak domba, lugu, tetapi bicara seperti naga. Bahaya sekali, saudara. Jadi ini adalah gambaran bahwa banyak pendeta, gembala, ya, pelayan Tuhan itu adalah nabi palsu. Ya. Nanti akan banyak penyesatan. Jadi ada 3 binatang di ayat 13 ini, saudara. Pertama, naga, ini antikristus. Yang tadi yang keluar dari laut, penguasa pemerintahan. Yang ketiga adalah nabi palsu atau penyesat. Ini semua melambangkan kekuasaan di dunia dan kekuasaan di kerohanian, saudara. Ngeri, saudara. Ngeri sekali. Dan tadi ada Herodes, Nero, Pilatus, Aitrat, semua adanya di Roma. Di Roma, saudara. Mengerikan. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Keren, saudara. Ini binatang itu bisa menurunkan api dari langit ke bumi loh. Kayak Nabi Elia loh. Padahal dia antikris. Dia setan, penyesat. Tapi dia punya kuasa untuk menurunkan api ke bumi. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Setan pun bisa bikin mujizat. Ya, jangankan api dari langit ke bumi. Saudara mau kaya pun bisa. Cepat. Cepat, saudara, benar. Setan itu senang kalau kita cepat kaya. Sebab kita mentalnya, karakternya akan kita masuk neraka. Kalau Tuhan enggak, Tuhan berkati aku 1 miliar Tuhan.
gajiku tiap bulan cuma gotiau. Gotiau itu nggak cukup Tuhan. Cobalah cepet Tio Tuhan. Cepet Tio. Karaktermu nggak beres itu cepet Tio. Gotiau aja nggak pernah ke gereja. Nggak pernah persembahan, nggak pernah perpuluhan. Tiap hari ke pub, takdir, foya-foya. Istri gak kasih uang belanja, anak gak kasih uang sekolah, uang jajan. Kamu untuk sendiri. Gotiau begitu. Apalagi cepet Tio. Kamu bukan terbang. Jauh terbangnya. Bahaya saudara, gak pulang-pulang malahan. Buka cabang nanti. Jadi Tuhan kalau memberkati sesuai dengan karakter kita. Iman kita. Karena iblis, semakin kita jahat, semakin kasih uang. Jahat kasih uang. Supaya kita bisa membawa banyak jiwa. Kepada iblis, udahlah, lu doa ke gereja, setiap minggu, nungging-nungging. Mana kamu kurang terus, udah kita kuyuk. Ini ada dukun sakti nih, wah hebat nih. Nanti kamu akan menjadi hebat. Dulu saya pernah tawarin saudara. Waktu saya buka restoran dulu, restoran di sebelah sana restoran. Pernah. Restoran saya dulu rame, setahun rame. Tapi 7 tahun sepi. Rugi terus saudara. Ada satu grup yang dia adalah pencipta penggemar dan pengikut okultisme. Saya nggak sebut namanya, tapi dia terkenal dia. Bagi saya, Pak Budi, kamu ikut dia aja. Lihat nih, semua hebat nih. Wah, artis, pengusaha, punya toko, semua sukses karena dia. Kenapa? Kamu kalau dia pasti rumah makanmu rame. Bilang gitu loh. Padahal tiap bulan dia nombok sacap tiau, 30. Nombok terus setiap bulan, selama 6 tahun. Bilang, enggak mau aku. Gila Pak. Terus, datang lagi. Orang hebat lagi, dia nyebar duit. Semua terus kasih uang semua. Uang semua. Kalau dia datang, kita punya pegawai, senang dia gini semua. Jangan kasih uang, cepet semua. Hebat sekali. Pak Budi, ikut dia aja. Kamu lihat dari dulu sepi terus, udahlah ikut dia aja. Enggak mau. Lebih baik saya bangkrut daripada saya ikut dia. Bener, saya bangkrut saudara. Bangkrut bener. Saya bilang, lebih baik saya bangkrut daripada ikut dia. Karena dia iblis, setan. Ikut dia, rame gak seberapa. Aku masuk neraka gimana? Nggak mau aku tukar nyawaku, jiwaku dengan keuangan. Akhirnya benar bangkrut saudara. Dan tidak pernah timbul lagi itu restoran sampai sekarang. Akhirnya kita susah uang kan. Kita bangun ruko, bangun apa. Kita jual kan. Dijual, makan ruko. Waktu dibangun, ke kabar dulu kan, gede, hubungi Budi. Keren kan. Dijual. Gak laku-laku loh. Pondasi, gak laku-laku. Udah naik di ke lantai, gak laku-laku. Naik pool, gak laku-laku. Laku pun mendingan ya, gak ada telepon lagi. Ya kan. Udah ganti, banner itu udah ganti 4 kali. Karena kena matahari, panas, hujan kan, rusak. Doa juga. Sampai udah jadi bagus tuh gedung 3 sebelah tuh. Ada kan di sebelah. Jual gak laku juga saudara. Padahal kita uang itu udah bingung kan. Tuhan uang bank semua kan. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana. Dia dikasih laku. Akhirnya jadi gereja saudara. Untuk jadi gereja, ada setan loh saudara. Bisikin. Kenapa? Pak Budi, jadi nggak itu ruko dijual? Ini ada investor mau beli. Harga tinggi. Bener loh. Dia mau beli 2 unit. Masa sih? Maaf Pak, saya nggak jadi jual. Yang bener loh. Iya nggak jadi jual. Kenapa? Udah jadi gereja. Jadi gereja, kita ibadah. Dan Tuhan berkati, kita pindah ke sini saudara. Semuanya doa. Kita diizinkan Tuhan dari masalah apapun. Ya. Tapi iblis bisa mendemonstrasikan kuasanya. Lu ikut gua kasih uang. Lu mau kaya, gua kasih kaya. Lu mau jabat apa? Mau jadi gubernur lah, menteri lah, bupati lah. Aku kasih kamu jabatan. Asal kamu sembah aku. Tapi nyawa kita masuk neraka saudara. Jadi ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang tadi berikan padanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menjadi mereka yang diam di bumi supaya mereka memberikan patung itu untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup. Dan kepada diberikan kuasa untuk memberikan nyawa pada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak berupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu binatang itu dibunuh. Jadi nanti ada penyesatan melalui mujizat, berkat, keuangan, apapun saudara. Jangan ambil, ya kan?
Jangan ambil jabatan, apapun pekerjaan. Kalau itu nggak berkenan di hati Tuhan, jangan ambil. Nanti malah kita juga, kita ke dukun Pak, itu penglaris Pak. Nanti kita malah salah-salah, udah masuk neraka. Kita juga nanti akhirnya hancur juga, saudara. Ini banyak sekali yang saya terangkan waktu udah habis tadi nih ya. Jadi jangan menyembah berhala, cari ke Tuhan. Ya ingat seperti kayak kalau dia nggak menyembah, yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Kalau ada patung kita sembah, antikristus kita sembah, penguasa kita sembah, kalau enggak kita akan dibunuh. Kita ingat Nabukadnezar, Daniel 7:17 ya kan. Jadi benar-benar ini Nabukadnezar ini patung yang disembah. Ya. Jadi binatang besar yang 4 ekor itu adalah 4 raja yang akan muncul dari muka bumi. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam tampak seekor binatang yang 4 yang menakutkan dan dahsyat dan ia sangat kuat. Ya, ia bergigi besar dari besi, ia melahap, meremukkan dan sisa injak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Ini adalah kekuatan Roma, saudara. Penafsir ngomong ini adalah Roma. Di Roma, di Babilonia, di Roma. Ini ada penguasa yang hebat yang disembah. Kalau nggak disembah, dia akan dibunuh. Nanti akhir zaman, ya di tribulasi kita nggak nyembah 666, nggak nyembah di Kristus, kita akan dibunuh. Tapi kalau kita dibunuh, kita selamat. Selamat. Makanya ada kan orang melawan orang kudus dan dikalahkan. Gak apa-apa dikalahkan, di penjara, yang pedang oleh pedang lah, penjara lah, asal kita selamat. Tapi orang gak tahan kadang-kadang, dia menyangkal Yesus. Jadi nanti di akhir zaman banyak penyiksaan. Nyembah patung, selamat. Tapi ada 3 pemuda yang hebat, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kamu gak nyembah patung raja, kamu akan dihukum mati. Dilemparkan ke tungku api yang menyala-nyala. Dipanaskan 7 kali. Apa kata 3 pemuda ini? Rajaku, kalau Tuhan yang kusembah tidak menolong aku tetap tidak menyembah patung raja. Keren. Begitu dia dilempar, diangkat Algojo. Tuhannya mana ya? Enggak ada Tuhannya. Tuhan, ini aku diangkat Tuhan. Mau disembungin ke tungku api. Ke tungku api lagi. Tuhan, kapan Tuhan mau datang? Depan tungku api. Algojo terbakar dan mati. Tuhan belum tolong. Ketika dilempar ke tungku api, baru Tuhan nongol. Makanya kita kalau ada masalah, mungkin hutang piutang, mungkin pekerjaan bangkrut, apapun. Tuhan mana kalau belum tolong? Ini dah deadline, besok motorku disita bank, besok ada debt collector menyita rumahku, aku harus keluar tidur di mana Tuhan? Kan belum disita, ya kan? Kan belum ditagih. Tapi kita takut duluan. Nanti kamu disita lo, motormu lo. Nanti grabmu disita lo, rumahmu disita lo. Kita takut itu terus. Kita kecewa mengucap Tuhan. Kita doa Tuhan, kapan nih? Kita tenang aja. Kalau kita dalam Tuhan, tenang saja. Tuhan, besok jam 5 ada debt menyita rumah ini Tuhan. Tenang saja. Tenang saja. Pak, tenang gimana? Bapak enak ngomong. Enak aja ngomong Bapak. Kita yang bot-botan Pak. Tenang saja. Begitu hari hanya, itu tidak akan terjadi. Tuhan kirim pertolongan. Amin saudara. Kita sudah demikian. Banyak saudara kita alami sering kok. Hampir deadline, hampir disita bank, pokoknya hampir terus. Tapi saya berseru Tuhan yang ku sembah. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang ku sembah, Tuhan di atas segalanya. Semuanya milik Tuhan. Apa yang aku takuti? Benar saudara, pas deadline-nya Tuhan kirim uang. Pas deadline-nya Tuhan kirim uang. Pas deadline-nya Tuhan kirim uang. Jadi kita jangan takut-takuti oleh patung raja atau berhala-berhala. Ya. Jadi kita harus benar-benar, ya, saya terakhir ya. Wahyu 13 ayat 16 dan 18 ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama datang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan-bilangan itu. Bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ya. Ini bilangannya.
Kalau kita nggak pakai tanda itu, kita nggak bisa belanja. Kalau Illuminati memimpin dunia, one world order, satu tataan dunia, uangnya dari mereka, semua dari mereka. Kita kalau nggak belanja, nggak pakai uang mereka, kita tidak bisa belanja. Dan ada penyiksaan, penyembahan, waduh ngeri saudara. Maka kita jangan mengalami masa tribulasi. Kita harus benar-benar takut akan Tuhan dan kita terangkat. Ya. Kenapa di tanda pada tangan atau pada dahi? Ya kan? Pak, kok pada dahi, tangan kenapa Pak? Kok enggak di kaki kayak, ya kan? Di lutut kayak, dada kayak. Ini aja saudara. Keluaran 13 ayat 8-9. Dan pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan jadi peringatan di dahimu. Supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa kamu keluar dari Mesir. Di tanganmu ibadah ini, firman ini. Tanamkan tangan dan dahi kita. Kita mulut kita ngomongnya firman terus. Kita ingat. Kalau kita pakai tanda 666 di dahi kita, berarti kita melepas tanda Tuhan di dahi kita. Ibadah kita nggak ibadah lagi. Ibadah ini ya harus bagimu jadi tanda pada tanganmu dan menjadi tanda dahimu. Kalau kita pakai tanda 66 di dahi atau di tangan, berarti kita sudah melepaskan Tuhan. Ibadah. Maka kenapa di tangan dan di dahi? Karena Tuhan sudah menempatkan di tangan dan dahi ibadah kita. Jadi antikris itu gitu, pinter ya. Menjibak, ya tanam di dengkul kayak. Enggak. Mana Tuhan tempatkan, di situ mau singkirkan. Di mana hati kita ada Tuhan, iblis tidak bisa masuk. Kalau kamu mau ikut aku, jangan ibadah. Hatimu harus untuk aku. Dukun, ya kamu harus ikut setannya ya, jinnya ya. Jangan kamu kegeja lagi. Kalau kamu sudah milik setan, disingkirkan. Jadi itu saudara, tidak bisa berdua bersama-sama. Oh Pak, saya kan netral. Enak aja netral. Ada loh orang netral. Tapi di masa tribulasi ini, ada 144.000 bangsa Israel dipilih Tuhan, dikasih meterai Tuhan, di dahinya juga. Dahinya juga. Untuk menginjil, saudara. Jadi di dahi, ya kan? Ada tanda. Pak, emang di stempel Pak? Enggak. Kita aja stempel. Kan lucu, masa aku di stempel gini, enggak kan? Itu nanti setan bisa tahu, saudara. Kita ada tanda Allah secara supranatural. Nanti akan ada orang nggak lihat tadi, setan saya lihat. Ingat nggak waktu setan ketemu Yesus? Aku tahu engkau Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dari mana? Emang Yesus ngomong, aku anak Allah lo. Yesus enggak. Seperti kayak Smith Wigglesworth. Aku tahu kamu hamba Tuhan yang maha tinggi. Setan mengenali. Kalau kita pakai tanda Allah, mengenali. Maka yang kedua, bahwa Tuhan akan beri tanda ya kepada 144 orang di dahinya. Tapi enggak dikasih tahu. Meterainya apa? Meterai Allah itu aja. Enggak tahu bentuknya apa, enggak tahu. Saya cari searching di Bible di mana-mana, kok enggak ketemu ya? Apa sih meterai Allah di dahi 144 orang, 4.000 orang? Enggak ketemu, saudara. Nah, mungkin secara supernatural yang bisa mengenali iblis sendiri. Dan sebelum ada sangkakala 7, belalang yang mengerikan, itu sudah keluar dulu orang-orang, jangan kau bunuh dulu orang-orangku sebelum aku beri tanda kepada mereka. Ya kan? Ini. Wahyu 7 ayat 2 sampai 4 ya. Ini sebelum ada belalang yang mengerikan, sangkakala 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit yang membawa meterai Allah yang hidup. Yang mana meterainya kita nggak tahu. Ya. Dan dia berseru dengan suara nyaring pada 4 malaikat yang dikuasakan itu, merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Tadi kita bilangnya kan, semua pakai meterai, itu iblis gak sejamah. Belalang ini gak sejamah. Kita kena sengat ini, aduh 5 bulan kita menderita. Kita mau mati pun gak bisa kan, kita sudah terangkan kemarin bulan lalu. Jadi meterai Allah pada dahi mereka. Yang bisa melihat adalah setan sendiri. Ih, ini anak Allah, kau tahu dia ada meterainya. Ada sensornya. Wah, aku tahu engkau anak Allah yang maha tinggi. Engkau hamba Allah yang maha tinggi.
Maka itu selamat dari masa tribulasi. Lah, apakah kita ini semua ya gambarnya? Siapakah 144.000 orang ini yang terpilih? Ya kan? Apakah tugas mereka? Dan apakah kita termasuk di antaranya, saudara? Pak, kalau 144.000 orang saja masuk surga, berarti kita percuma dong ibadah. Seksi Yehova mengatakan yang masuk surga hanya 144.000 orang aja, yang lain nggak masuk surga. Ya kita ngapain di sana kan? Kita nggak bagian surga dong, saudara. Nah, apakah kita termasuk 144.000 orang itu? Jawabannya minggu depan, saudara. Soalnya ya besok lebih seru lagi, saudara. Saudara pernah nonton telenovela atau sinetron? Ya? Ada berbagai episode. Kenapa kita nonton sampai akhir? Karena setiap kali episode selesai itu bikin kita ingin tahu, penasaran. Apa sih katanya? Kita nunggu dulu. Dulu saya pernah nonton apa ya? Marimar apa itu, ya kan? Sampai dia ke kota aja, dia cari rest area loh, mau nonton Marimar loh, saudara. Bayangkan, kita ke Semarang naik mobil, kita tuh, yuk kita cari rest area dulu. Kita di jam Marimar main. Sampai kita nongkrong di Marimar. Kenapa? Soalnya yang lalu tuh akhirnya bikin kita penasaran. Nah, inilah kita, saudara. Kita tunggu tanggal mainnya besok di depan datang lagi. Mari kita pakai saudara. Tim musik siap? Yuk. Haleluya. Kita tinggal tadi belajar akhir zaman ya. Setiap kali kita belajar, kita lebih ingin tahu lagi. Jadi ini modelnya sinetron ya. Jadi kita bikin orang penasaran, apa sih 144.000 orang yang bisa selamat di akhir zaman, di masa tribulasi, apakah kita termasuk di dalamnya? Makanya kita akan terus belajar ya. Belajar, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kita, supaya kita bijaksana, ya kan?